Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Kita berjumpa kembali di dalam media online, makin dekat Tuhan yang gereja sediakan bagi kita semuanya, untuk kita selalu menikmati kedekatan bersama dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas lebih banyak hal pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kiranya kita akan memulainya. Kita lebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk kita bersama-sama bisa menikmati kedekatan dengan Tuhan lewat perenungan pagi ini. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu ya Allah kami yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala keberadaan kami pada hari ini. Kami menyadari bahwa kami ada dan berada semua karena ditopang oleh kasih karunia Tuhan dan juga oleh kuasa Allah, sehingga kami pada hari ini bisa memasuki hari yang baru. Dan di hari yang baru ini kami mau bersama-sama sekali lagi mendekatkan diri kami dengan Tuhan lewat firman-Mu dan perenungan kami pagi ini. Berkati kami Tuhan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan berbicara tentang doa yang membangun gereja. Doa yang membangun gereja. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab, tertera di dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan gereja? Seperti seorang anak yang terus berbicara dengan orang tuanya untuk membangun hubungan yang erat. Demikianlah juga doa adalah nafas kehidupan bagi gereja. Tanpa doa, gereja hanya akan menjadi organisasi manusiawi yang rapuh. Tetapi dengan doa, gereja menjadi tubuh Kristus yang hidup, yang kuat, dan terus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat. Jika pondasinya kokoh, maka rumah itu akan bertahan terhadap badai. Namun jika pondasinya rapuh, rumah itu mudah runtuh. Demikianlah pula gereja tanpa doa. Tanpa doa yang sungguh-sungguh, gereja bisa kehilangan arah dan kekuatannya. Nah, oleh karena itu, kaitan doa dengan gereja ini adalah sesuatu poin yang sangat penting untuk pagi hari ini kita renungkan. Yang pertama, doa adalah kunci kehadiran Allah di dalam gereja. Doa adalah kunci kehadiran Allah di dalam gereja. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, doa bukan sekedar rutinitas atau formalitas dalam sebuah ibadah, tetapi jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Ketika gereja berdoa, sesungguhnya kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir dan berkarya. Mari kita mengingat kisah mengenai hal ini di dalam peristiwa ataupun perjalanan gereja perdana atau gereja mula-mula. Di dalam kisah para rasul, Allah sengaja memintakan untuk dituliskan kisah pengalaman gereja perdana ini. Di dalam pasal 4 ayat 31 dikatakan demikian. Bahwa setelah jemaat mula-mula itu berdoa, tempat itu dikatakan tergoncang dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, doa itu menghadirkan kuasa Allah yang mampu mengubah keadaan. Doa itu menghadirkan kuasa Allah yang mampu memperbarui hati setiap orang. Doa itu menghadirkan kuasa Allah
yang mampu memberikan keberanian kepada jemaatnya, saudara dan saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya dan sebagai gerejanya saudara dan saya, mari jadikan doa prioritas dalam ibadah. Prioritas dalam ibadah. Bukan sekedar menjadi hanya doa sebagai pembuka atau penutup dalam sebuah ibadah. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau doa adalah kunci kehadiran Allah dalam gereja, mari bergabung dengan setia dan berkomitmen masuk di dalam kelompok ataupun komunitas gereja yang mendoakan pertumbuhan rohani jemaat. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mulai membangun sebuah kebiasaan baru ataupun lifestyle kita yang baru, bahwa setiap pribadi kita sebelum kita mengambil sebuah keputusan, sebelum kita melakukan lebih banyak pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, mari setiap pribadi kita ambil sikap berdoa. Doa menjadi kunci kehadiran Allah. Artinya bahwa sebagai pribadi di dalam kehidupan keseharian kita pun, doa kita itu sedang mengundang Tuhan ikut campur, intervensi di dalam kehidupan kita. Ini doa, saudara. Doa yang akan membangun gereja. Yang kedua, doa memperkuat kesatuan dalam jemaat. Saudara dikasih Tuhan, gereja bukan hanya sekumpulan individu, tetapi gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Di dalam Alkitab, di dalam Efesus pasal keempat ayat yang ketiga, sesungguhnya kita sedang diajak untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Maka karena itu saudara, bagaimana caranya supaya terjadi kesatuan itu? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga kesatuan itu adalah melalui doa. Ketika kita berdoa bersama-sama, sesungguhnya engkau dan saya, kita semua yang berkumpul pada waktu itu, kita sedang belajar untuk saling bagaimana yang disebut dengan mengampuni. Bahwa kita sebenarnya sedang belajar untuk saling mendukung. Bahwa kita sedang belajar untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Saudara, doa itu menyatukan hati yang berbeda. Setiap pribadi, setiap kepala mempunyai pikiran dan keinginan hasrat yang berbeda. Tapi bagaimana setiap kepala itu sendiri, hasrat setiap pribadi itu kepada anak-anak Tuhan ini di dalam sebuah kumpulan gereja dapat disatukan. Saudara, itu diproses oleh Allah di dalam doa bersama. Doa bukan hanya menyatukan hati yang berbeda. Maka dari itu selanjutnya, maka sudah pastilah bahwa doa itu akan menghilangkan perpecahan. Doa itu akan menyatukan kita. Dan jika demikian, ketika hati itu sudah satu, ketika kumpulan itu bersatu jauh dari perpecahan, maka doa kita pun akan membawa gereja kepada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu maka dari bagian ini kita belajar, saudara, jikalau doa memperkuat kesatuan di dalam jemaat, maka
marilah kita membangun diri kita bersama untuk saling mendoakan. Baik dalam persekutuan kita maupun di dalam keseharian kita. Percayalah bahwa doa itu punya kuasa untuk itu. Bukan dengan cara-cara yang lahiriah, tetapi ini adalah cara yang rohani, yang hanya bisa disatukan di dalam kuasa Tuhan, yaitu doa. Jikalau ada konflik, ada perselisihan, doakan bersama sebelum mencari solusi. Apapun persoalannya, mungkin di lingkungan pekerjaan, mungkin di lingkungan tempat kita tinggal. Saudara yang kasih Tuhan, percayakah saudara bahwa doa itu punya kuasa sehebat itu? Mari kita membangun sebuah kebiasaan seperti ini. Perlahan, mungkin perlahan, tetapi pasti bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan itu semua, kita sedang meminta kuasa Allah itu yang lebih dominan untuk mempersatukan setiap umat Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, tadi yang pertama, doa dikatakan menjadi kunci kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah doa memperkuat kesatuan dalam jemaat. Yang ketiga, saudara, doa menggerakkan gereja untuk bertumbuh dan melayani. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, gereja yang berdoa adalah gereja yang bergerak. Gereja yang berdoa adalah gereja yang bergerak. Seperti benih yang terus disiram agar bertumbuh. Demikianlah pula sesungguhnya doa itu menyirami hati kita. Jemaat, semua kita. Supaya apa? Semakin bertumbuh di dalam pelayanan. Ini doa yang akan membangun gereja, saudara. Yesus sendiri memberi teladan itu kepada kita. Dengan dia berdoa sebelum memulai pelayanannya. Yesus sering menyendiri untuk bercakap-cakap dengan Bapa. Kenapa? Karena ia tahu bahwa pelayanan yang sejati harus berakar di dalam doa. Harus berakar di dalam doa. Untuk itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukanlah kalimat yang klise ketika kita mendengar kalimat bahwa sebelum melangkah, sebelum mengambil keputusan, sebelum berbuat sesuatu, bahkan merencanakan, kita bawa dalam doa bersama. Sebelum memulai pelayanan, kita membiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik secara pribadi di kau, maupun secara bersama-sama berdoa. Meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil dalam gereja. Kita berdoa. Seringkali perkara-perkara seperti ini yang terabaikan akan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Yang tidak lagi menggambarkan kebersamaan dan kesatuan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi mari kita mulai menggiatkan diri kita berdoa juga untuk gereja, bahkan lebih luas lagi untuk bangsa ini, bahkan lebih luas lagi kita mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang Tuhan, di pagi hari ini, di dalam perenungan ini, mari bersama-sama kita renungkan baik-baik.
kita refleksikan dalam hidup kita sebagai gereja. Ingatlah bahwa gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Doa bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi pondasi yang menopang iman dan kehidupan gereja. Dengan doa, kita sedang mengundang Tuhan untuk bekerja, memperkuat kesatuan jemaat, dan dengan doa menggerakkan gereja untuk melayani. Mari kita menjadi umat yang tekun, yang gigih berdoa. Seperti firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat yang kedua tadi. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Biarlah kiranya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita bukan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi rumah doa yang hidup. Tempat di mana kasih dan kuasa Allah nyata bagi setiap orang yang datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gerejanya, GSRI Taman Sari ini. Bisa bersama-sama kita memiliki gaya hidup yang baru. Mengimani kuasa doa luar biasa di dalam kehidupan pribadi, di dalam gereja, bahkan dalam bangsa dan negara ini, bahkan untuk orang-orang yang belum percaya pun memerlukan doa saudara dan saya. Berdoalah sebelum Anda beraktivitas hari ini. Jangan pernah melupakan mengundang Allah hadir di dalam setiap mau memulai pekerjaan. Berdoalah sebelum mengambil keputusan, baik untuk perkara pribadimu, untuk pekerjaanmu, bahkan untuk pelayanan. Berdoalah bersama-sama dengan kelompokmu, dengan timmu, dengan komunitasmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau memberikan kami satu akses yang luar biasa, yang dimana akses itu sendiri dibukakan oleh Kristus Yesus lewat pengorbanan di atas kayu salib. Sehingga kami yang manusia yang berdosa ini, yang sebenarnya tidak layak untuk memiliki akses langsung kepada Allah, berbicara, berkata-kata, bahkan menyebut namamu. Semua oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, kami bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunitas bersama dengan orang percaya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa bahwa doa menjadi kunci kehadiran Allah di dalam gereja. Bahwa doa itu adalah akan mempersatukan setiap umat Tuhan. Dan doa itu akan menggerakkan gereja untuk bertumbuh dan melayani. Tolonglah Tuhan kiranya ini sungguh kami sukai, kami senangi, dan kami mau berubah, memiliki gaya hidup yang baru di dalam memahami arti doa itu dalam kehidupan kami sebagai gereja. Terima kasih Yesus. Biarlah hari ini ketika memulai aktivitas kami sepanjang sehari ini, kami mulai belajar dari perkara kecil ini. Kami mau berdoa. Biar Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu yang akan memulai pekerjaannya, usahanya, bahkan anak-anak kami yang sekolah. Engkau berkati Tuhan. Biarlah semuanya sedang berjalan di dalam relnya Tuhan, di dalam aturannya Tuhan. Sehingga ketika mengakhiri setiap pekerjaan itu, selalu kami akan selalu syukuri dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus,
Kami sudah berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih. Salam pagi bagi kita semuanya. Sampai jumpa kembali dalam makin dekat Tuhan di waktu yang ke depan. Shalom semua bagi kita. Shalom.